Jadi salawat ini memang Masya Allah. Saya sering mengatakan kepada jamaah semua, siapa yang punya hutang, pengen lunas hutangnya, lalu kemudian saya tawarkan dia dengan sedekah, saya tawarkan dia dengan sholat duha, saya tawarkan dia dengan sholat malam. Ada yang barangkali belum menikah, saya pun menawarkan yang belum menikah, cobalah sedekah, cobalah sholat malam, cobalah kemudian baca Quran. Ada yang belum berangkat ke Baitullah, cobalah dengan bersedekah, cobalah dengan bangun malam, cobalah dengan baca Quran, sholat duha, dan kemudian birrul walidain. Tapi beberapa waktu terakhir ini, alhamdulillah, belum lama di Mampang Perapatan, saya kembali mengajar ketemu dengan bab salawat. Di TPI belum lama ini, saya pun mengajarkan tentang salawat. Karena memang salawat ini juga Masya Allah. Siapa yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan mencintai dirinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Siapa yang mencintai aku, siapa yang pengen mencintai Allah, hendaklah dia kemudian mencintai Rasulullah dengan mengikuti Rasulullah. Saya menjajal keajaiban salawat. Haji Rosehan ya, saya menjajal keajaiban salawat sampai di urusan motor mogok. Coba. Sampai di urusan motor mogok. Ada motor mogok nih. Ada motor mogok. Kalau percaya bahwa salawat bisa begitu besar fadilahnya, maka akan terjadi keajaiban di motor ini. Akan terjadi keajaiban di motor mogok. Jadi begitu motor mogok nih, brum, itu mati. Nggak usah panik. Nggak usah kemudian kita mengeluh. Nggak usah kita kemudian nyari yang lain. Kita cari dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya dengan membaca selawat. Kita cari Allah dan syafaat dari Rasulullah dengan membaca selawat. Ada yang kepikir, apakah kira-kira dengan kita baca selawat motor ini akan hidup? Terus gimana caranya? Isi bensin, bawa bengkel. Ya itu mah gak usah baca salawat juga udah bisa ke bengkel. Ada cerita jamaah, subhanallah, saya betul-betul mengagumi salawat ini. Bahwa salawat akan mengundang keajaiban itu, subhanallah. Ada kisah seorang jamaah kemudian berangkat, ya begitu nih kisahnya, dari Grogol sebut saja begitu, menuju ke Buncit. Sampai di perempatan Mampang Perapatan, motornya mogok, Ji. Motornya mogok, kemudian dengan tenang beliau pinggirkan motornya. Dia pinggirin motornya, dia lepas jaketnya, dia lepas helmnya, kemudian dibaca salawat. Baca salawatnya bukan 1 kali, bukan 10 kali, tapi 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Belum selesai hitungan 100 kali, sudah ada hamba yang Allah utus mendekat kepada motor yang mogok ini, kemudian bertanya, "Hei fulan, motornya kenapa?" "Mogok, Pak." "Ya sudah, pinggirin motornya, sampean ikut sama saya, biar urusannya menjadi urusan orang saya." Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sampai seperti itu tuh berurusan dengan sholawat. Saya kebetulan membawa santri yang sekaligus juga seorang ustadz di Darul Quran.
Beliau alumni dari Kairo. Berangkat ke Kairo modal sholawat. Hidup di Kairo modalnya sholawat. Kalau nggak punya makanan, dia pergi ke masjid baca sholawat. Orangnya ada tuh, yang ada di barisan soft depan, namanya Ustadz Syaiful. Beliau bercerita kalau lapar baca sholawat. Kalau pengen bayaran nggak punya duit baca sholawat. Pengen beli buku, pengen beli kitab nggak punya duit baca sholawat. Subhanallah. Di hari-hari pertama di Kairo, di Al-Azhar University di Mesir, beliau sudah langsung ngetrek baca sholawat. Hari pertama itu berkenalan dengan seorang Mesir yang kemudian akhirnya malah menanggung biaya beliau hidup dari mulai awalnya sampai akhirnya, dan sekarang masih menjadi orang tua beliau di Mesir. Subhanallah.